Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali bersama saya di channel Mitra Guru, channel yang memberikan informasi dan solusi seputar pendidikan. Bapak Ibu dimanapun berada, masih dalam kelanjutan segmen memotivasi diri atau bagian memotivasi diri. Kali ini memasuki segmen atau kebiasaan yang ketiga, kelanjutan dari habit 1, 2, dan fundamental. Jika Bapak Ibu baru bergabung di channel ini, saya ucapkan terima kasih dan bisa melihat video-video sebelumnya yang saya cantumkan linknya di bawah deskripsi video ini. Untuk kali ini, habit ketiga atau kebiasaan yang ketiga itu dinamakan dahulukan yang utama. Kenapa kok ada dahulukan yang utama? Nah, ini kayaknya sering kita lalui nanti, karena ini kebiasaan integritas dan eksekusi. Sebelum ke sana, ini ada semacam kalimat bagus untuk memotivasi kita, yaitu hal-hal yang paling penting jangan sampai dikalahkan oleh hal-hal yang sepele. Benar juga ya, ini dari Johann Gotti. Baik, kita lanjutkan saja. Kira-kira apa sih yang jadi bahasan di habit ketiga ini, yang itu dahulukan yang utama. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu bahwa kita sudah mempelajari habit 1, jadilah proaktif. Kalau sudah paham, dilanjutkan dengan kebiasaan kedua, mulai dengan tujuan akhir. Segala sesuatu itu tujuan akhirnya apa, diingat goalnya apa. Terus kita yang sekarang ini dahulukan yang utama. Harapannya kalau sudah lulus atau paham habit 1, 2, 3, maka nanti Bapak Ibu akan mengalami kemenangan pribadi. Apakah itu kemenangan pribadi? Kemenangan pribadi itu merupakan nanti itu istilahnya Bapak itu berhasil melakukan disiplin diri, itu berhasil penguasaan diri, berhasil dengan sendirinya. Maka kalau sudah tertanam itu, nanti akan tercipta suatu kemandirian. Nah, itu maksudnya habit 1, 2, 3 itu nanti akan menjadi dasar-dasar untuk melakukan kemandirian pada diri kita sendiri. Baik, berikutnya untuk kebiasaan 3 ini tentunya di setiap 7 habit itu kan ada prinsipnya. Nah, ini prinsipnya, prinsip melakukan habit ketiga itu, efektivitas itu akan menuntut integritas untuk bertindak berdasarkan prioritas. Nah, ini Bapak Ibu ya, efektivitas menuntut integritas untuk bertindak berdasarkan prioritas. Adakah yang bertindak atau melakukan apapun tidak berdasarkan prioritas? Berarti kebiasaan dahulukan yang utama masih perlu dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Ini Bapak Ibu, kita harus bisa merubah paradigma kita. Apa itu paradigma? Paradigma adalah apa yang kita pahami, apa yang kita pikirkan, apa yang kita putuskan. Nah, itu paradigma ya, apa yang kita anggap. Nah, paradigmanya gini, tidak efektif. Nanti orang itu akan berpendapat dalam dirinya, saya mendahulukan hal yang mendesak. Ini orang-orang yang tidak efektif. Terus kalau orang yang efektif, saya mendahulukan yang penting. Ayo Bapak Ibu, termasuk yang mana? Termasuk tidak efektif atau yang efektif? Kalau masih sering mendahulukan yang mendesak, berarti tidak efektif. Lalu bagaimana mendahulukan yang tidak mendesak tapi mendahulukan yang penting? Ada latihannya Bapak Ibu. Ini latihannya. Oke, perilaku kita yang pertama itu fokus pada prioritas-prioritas utama. Nah, bagaimana cara membuat prioritas? Nanti akan ada di slide berikutnya. Kemudian perilaku kedua, menghapuskan hal-hal yang tidak penting. Adakah hal-hal yang tidak penting? Tentu ada dong. Nanti kita hapuskan. Terus membuat perencanaan mingguan. Lah, ini yang kadang-kadang jarang dilakukan perencanaan. Karena perencanaan mingguannya ada di kepala kita, kadang-kadang lupa. Kalau perencanaan harian, ya kadang-kadang membuat, tapi juga lagi-lagi di angan-angan kita, tidak ditulis maksudnya. Nah, ini modal dasarnya untuk melakukan kebiasaan 3. Perilaku kita ada 1, 2, 3, 4 ya. Nanti hasil yang dijanjikan adalah bisa meningkatkan keteraturan dan produktivitas Bapak Ibu. Nah, lebih sedikit krisis.
Jadi tidak mendesak melulu setiap hari yang nanti bikin stres saja. Krisisnya nanti berkurang. Reputasi untuk melakukan tindak lanjut itu ada nantinya. Jadi nggak lupa. Terus lebih banyak keseimbangan hidup dan kedamaian pikiran. Nah, itu hasil yang akan diharapkan kalau kita menggunakan paradigma ini, terus kita menggunakan perilaku ini, kemudian prinsipnya kita taati dalam diri kita sendiri. Untuk melakukan habit 3, dahulukan yang utama itu sebenarnya kalau dianalogikan itu ada pedomannya, itu ada 2 Bapak Ibu. Berpedoman pada kompas kah? Berpedoman pada jam? Sebelum saya buka kuncinya, coba Bapak Ibu pikirkan, Bapak Ibu suka berpedoman kemana? Maksudnya berpedoman yang apa? Yang kompas atau yang jam? Nah, ini sekarang saya buka ya. Kalau berpedoman pada kompas itu kan arah ya. Itu ada efektivitas, ada hubungan-hubungan sesama teman, sesama kolega, sesama atasan dan lain-lain. Pokoknya hubungan lah, hubungan sosial. Terus ada hal-hal penting ini di arah ini atau di kompas ini. Sedangkan di jam ada efisiensi, ada jadwal, terus ada hal-hal yang mendesak. Nah, kira-kira Bapak Ibu suka yang mana ini? Milih yang mana? Semua ada resikonya. Kita lihat apa resikonya bila milih jam, apa resikonya bila memilih kompas. Seandainya dianalogikan seperti ini dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Nah, apakah Anda termasuk tipe yang suka keterdesakan? Kalau jawabannya iya, itu berarti yang tadi itu Bapak Ibu ya, yang pilihan jam. Mendesak terus sedikit-sedikit lihat jam, sedikit lihat jam. Baik. Oke. Ini ada istilahnya time matrix Bapak Ibu. Time matrix ini untuk melatih kita. Kita itu sebenarnya ada hidup itu sehubungan dengan waktu ini termasuk hidup di kuadran yang mana? Ini ada 4 kotak atau 4 kuadran lah, ada kuadran 1, kuadran 2, 3, 4 ya. Terus di sini ada yang kuadran 1 itu penting mendesak, kuadran 2 penting tidak mendesak, kuadran 3 tidak penting tapi mendesak, kuadran keempat tidak penting tidak mendesak. Nah, kita suka ngerjakan yang mana? Yang penting dan mendesak itu berarti suatu keharusan. Harus terus setiap hari. Waduh, pusing ya. Sedangkan yang kuadran kedua itu penting dan tidak mendesak, itu orang efektivitas. Yang pokok paragraf lagi. Kuadran ketiga itu melakukan hal-hal yang tidak penting tapi mendesak, itu dilakukan, itu tipuan. Kemudian yang kuadran keempat itu udah tahu tidak penting dan juga tidak mendesak, tapi masih dikerjakan. Ini yang bikin kita itu tercuri waktu kita, kesibukan kita tercuri setiap hari hanya untuk melakukan hal-hal tipuan dan hal-hal yang sia-sia. Kadang-kadang itu sering ya seperti itu. Ya mudah-mudahan hanya kadang-kadang, tidak terlalu sering ya. Baik. Ini ada latihannya sebenarnya Bapak Ibu, ada nonton video kemudian latihan-latihan. Ini akan menarik kita kerjakan kalau sudah misalnya workshop atau apa gitu ya. Tapi untuk kali ini kita tidak putarkan videonya dulu karena video ini asli dari Stephen Covey, takutnya kena copyright nanti. Kita lewati aja. Oke. Hidup itu sebaiknya di atas garis ini. Berarti hidup itu atau menjalani aktivitas itu untuk kuadran 1 dan kuadran 2 Bapak Ibu. Itu sarannya. Karena di kuadran 1 itu melakukan hal yang mendesak dan penting itu sama saja dengan krisis, masalah-masalah yang menekan, ada proyek atau rapat atau laporan yang didesak tingkat waktu. Sedangkan yang kuadran 2 itu adanya persiapan, ada pencegahan krisis, ada perencanaan, ada membangun hubungan-hubungan, ada rekreasi. Ada klarifikasi nilai-nilai, klarifikasi atau konfirmasi pekerjaan-pekerjaan. Ini kalau kita hidup di kuadran 1 dan 2. Tapi ada juga pilihan yang kuadran 3, yaitu suka melakukan tidak penting tapi mendesak, adanya interupsi yang tidak perlu dilakukan,
Ada laporan yang tidak perlu dibuat dulu. Ada rapat atau telepon, surat-surat yang tidak penting, malahan email-email yang tidak penting, telepon-telepon yang tidak penting dari sales dan lain sebagainya, penawaran-penawaran. Oke, dan ada masalah-masalah kecil orang lain. Masalah kecil, bukan masalah besar loh ya. Ini yang dipedulikan, dikerjakan. Ini yang kuadran 3. Kuadran 4 nih, ada hal-hal yang remeh, sibuk, tidak menentu, tapi masih dikerjakan. Hal-hal yang remeh, mengomentari media sosial, hasil televisi, berita televisi yang negatif terus dikomentari, padahal nggak penting, nggak perlu, tidak mendesak juga. Masalah Sambo dan lain sebagainya. Itu sampai menyita waktu. Contohnya lagi, telepon, email, surat yang tidak relevan. Sudah tahu tidak relevan, email, surat, dibalas lagi, dibaca lagi. Ini ada penyanyian waktu, terus ada aktivitas pelarian di sini. Karena saking sibuknya di sini, krisis, takut krisis, larinya ke sini, nontonlah apalah apa ini. Jadi malah tidak dikerjakan yang di kuadran 2 dan 1. Ini malah pelarian di sini, pemborosan waktu, berbahaya. Surat yang tak relevan juga begitu dipikirkan. Oke. TV, internet, sudah tahu sinetron-sinetron yang tidak perlu, mau mengajar atau mau mengerjakan ini lewat, kok TV-nya bagus, membahas ini, gosip apa di TV, ditonton, internet ditonton, sehingga tercuri waktu kita untuk mengerjakan kuadran 3 dan 4. Jadi sebaiknya yang kuadran 1 atau 2, tapi lebih bagus lagi yang kuadran 2, mengerjakan yang penting tapi tidak mendesak. Lah gimana caranya? Cara pertama Bapak Ibu sudah lakukan, yaitu yang tadi ya, cara pertama tadi itu masih ingat? Yang pertama Bapak Ibu melakukan apa? Perilaku-perilaku di slide-slide sebelumnya itu dilakukan dulu. Oke. Cara yang lainnya, ini ada istilah big rock Bapak Ibu dan small rock. Ini supaya waktu kita tidak tercuri, ada istilah big rock dan small rock. Apa sih big rock itu? Big rock itu sama saja dengan tugas Bapak Ibu, terus janji-janji Bapak Ibu, tugas-tugas apa di situ, apa tugas wali kelas, tugas wakil kepala sekolah, ada janji-janji pertemuan dengan siswa, orang tua, wali, itu termasuk big rock. Terus ada bidang-bidang fokus. Big rock ini datang dari mana ini? Big rock ini ya itu datang dari proyek-proyek penting, dari tujuan-tujuan, dari misi Bapak Ibu di habit kedua sudah dibuat ya. Terus dari hati nurani Bapak Ibu, hati nurani sebagai guru apa big rocknya, dan seperti itu. Yang small rock itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang ngerentil-ngerentil, yang kecil-kecil, tapi yang big rock itu istilahnya pekerjaan besar lah, yang pekerjaan besar yang besar menuntut Bapak Ibu lakukan. Nah, tuh ini ada videonya sebenarnya ya, big rock di istilahnya itu big rock dan small rock. Oke, ini ada latihannya juga. Ayo identifikasi big rock Bapak Ibu, buatlah rencana mingguan. Nah Bapak Ibu, big rocknya apa ya? Kalau seorang kepala sekolah, big rocknya ya tentunya mengerjakan tugas kepala sekolah. Kalau guru apalagi big rocknya tugas-tugas ke guru, membuat RPP, mengajar. Terus ada tugas-tugas tambahan yang lainnya, wali kelas atau mengurus sebagai apa. Nah itu harus dibuatlah perencanaan mingguannya supaya tidak terlenakan. Itu halamannya ada halaman 13 dan 14 kalau mau latihannya ya. Oke. Terus kiat-kiat membuat weekly plan ya. Karena big rock ini bisa dibuat rencana harian, bisa dibuat juga dengan rencana mingguan. Kapan? Sebelum minggu tersebut dimulai, di tempat yang menit 20-30 menit cara membuatnya. Bagaimana cara membuat weekly plan? Bapak Ibu harus meninjau pernyataan misi dan peran. Misi Bapak Ibu apa, peran Bapak Ibu apa. Apakah ada peran sebagai Bapak Ibu guru, peran sebagai guru, peran sebagai wali kelas, peran sebagai wakil kepala sekolah, peran sebagai anggota kurikulum, dan lain-lainnya. Jadwalkanlah minggu tersebut ya, dijadwalkan sesuai dengan perannya.
Nah, ini namanya kalau sudah mempunyai weekly plan, kita masukkan ke dalam weekly kompas. Ini weekly kompas formatnya kira-kira seperti ini. Ini hanya contoh saja. Misalnya, ya, ini what is the most important thing? Apa yang paling penting di dalam minggu ini? Itu Big Rock Bapak Ibu. I can do on this role this week. Sesuai dengan peran dan Bapak Ibu. Jadi ini di dalam weekly kompas itu ada rules, ada peran, dan ada Big Rock. Contohnya, ya, di sini ada peran kalau siswa, tapi nanti ada juga yang peran guru ya. Tapi sebelum ke peran, di dalam weekly kompas itu ada misalnya perannya berperan sebagai serpent the show, ada physical itu yaitu olahraga di sini ya. Terus social environment itu karang taruna, mental baca buku, atau apa spiritualnya apa. Ada peran sebagai siswa, ada peran sebagai ketua kelas atau OSIS, atau peran sebagai anak dan lain sebagainya. Dibuat seperti ini. Tapi maaf, ini contoh hanya untuk siswa, karena pernah saya memberikan materi 7 Habits to Siswa. Kita cari yang peran yang lain ya, yang sesuai dengan yang orang dewasa lah. Coba aja kita coba ini peran guru. Nah, jadi di dalam 1 minggu ini misalnya Bapak Ibu dimulai tanggal 1 November tahun 2022 misalnya seperti itu, atau tahun berapa aja deh gitu, dibuat perannya dan Big Rocknya dalam 1 minggu itu jelas harus ada serpent the show. Nanti kita bahas tersendiri serpent the show itu apa. Di dalam minggu ini yang penting dalam minggu itu Bapak itu harus ada sosial emosional, ada sosial atau hubungan-hubungan sosial yang harus diurus. Misalnya mengurus berkas atau sertifikasi atau kenaikan pangkat. Kemudian mentalnya apa? Mental itu adalah berhubungan dengan pengetahuan atau pemahaman apa yang perlu Bapak Ibu dalami dalam minggu ini. Misalnya membaca 7 Habits, atau misalnya membuat RPP, atau misalnya membaca ilmu-ilmu lainnya. Sedangkan yang spiritual apa dalam minggu ini? Apakah akan mengaji atau pengajian, atau akan ke gereja, atau akan sembahyangan dan lain sebagainya. Itu kalau bisa ditulis. Nah, itu dulu 4 hal utama. Ada physical, ada sosial emosional, ada mental, ada spiritual. Kalau tidak dijadwalkan untuk spiritual, nggak ada pengajian misalnya, ya nggak usah ditulis dulu. Barangkali minggu depannya kita buat lagi. Nah, misalnya sebagai teachers ini, sebagai guru, perannya minggu ini akan merevisi RPP. Nah, ya silakan merevisi RPP ditulis. Terus perannya L2L koordinator atau koordinator ekstrakurikuler ini kalau disosialisasi diterjemahkan. Terus Big Rocknya di sini ada sosialisasi, format laporan, format program, membuat rencana dan lain sebagainya. Itu guru ditugasi ekstrakurikuler, perannya seperti ini. Padahal dia juga bisnis, di rumah mungkin punya bisnisnya apa? Big Rocknya mungkin akan order barang, mau menjual barang. Kalau di sini bisnisnya ke Andi Publisher, ini kliennya SMK, ini kayaknya bisnisnya penulis ini. Nah, terus perannya sebagai ayah, ini gurunya laki-laki. Dalam minggu ini ke toko buku, ngajak jalan-jalan anaknya, bersihkan rumah dan seterusnya. Ini ditulis dulu. Ini untuk 1 minggu ya. Kemudian dikerjakannya dalam harian, misalnya dimulai dengan hari Selasa November, prioritasnya ABC, prioritas dan tugas harian. Misalnya untuk hari Selasa melakukan olahraga jam sekian, berkas sertifikasi jam sekian, RPP kelas sekian, pertemuan, proposal. Nah, diurutkan dalam sehari Selasa ini sesuai dengan yang peran yang ada di sini, di bawah sini dikerjakan hari Selasa. Jadwalnya ini. Oke. Ini jadi olahraga jam 6 sampai jam ini, terus dan seterusnya. Oke, kemudian hari Rabunya. Nah, di sini melakukan prioritasnya apa? Nah, prioritasnya itu ada A1, A2, pokoknya urut aja, ada A, B berarti prioritas, yang A duluan itu prioritas. Ini melakukan peran sebagai guru, revisi RPP lagi. Di sini dia melakukan ini jam sekian. Terus email, menjawab email ini.
Terus berperannya lagi untuk yang hari Rabu melakukan nelpon ke klien, upload data dan lain sebagainya. Nih, sampai hari Kamis dibuat perannya untuk menghabiskan ini yang belum dikerjakan yang mana. Terus saja ini didata, walaupun kelewat, terus didata selama 1 minggu ini. Jadi kira-kira pekerjaan 1 minggu ini dibawa dari Senin sampai Kamis, ditambah lagi hari Jumat. Nah, apakah hari Sabtu ada lagi? Oh, ternyata kita lihat untuk yang hari Sabtunya tidak ada, jadi cukup hari Jumat saja ya. Ini terus membuat lagi minggu ke depannya. Nah, minggu ke depannya membuat lagi, ini seminggu. Yang minggu yang kemarin belum terkerjakan bisa diulang lagi di sini. Oke. Terus habis itu buat lagi, kalau sudah 1 minggu dilalui buat lagi setiap minggu seperti ini. Oke. Terus sampai direview minggu-minggu berikutnya. Nah, ini ada small rock, big rocknya itu apa saja, pokoknya didata lah itu. Oke, kalau sudah nanti direview setiap minggunya ya, setiap minggu pas hari Sabtu begitu, Sabtu sore atau Sabtu malam. Oh, dalam Senin sampai Sabtu nih big rock saya yang tidak terlaksana yang mana ya, yang ini diagendakan lagi, dibuat lagi weekly kompas di minggu-minggu berikutnya seperti ini. Alat yang digunakan bisa menggunakan buku manual biasa, bisa menggunakan HP atau menggunakan komputer. Mana yang enak dibawa aja lah. Kalau pakai buku ya buku. Saya sendiri dicatatnya itu pakai buku aja. Oke. Begitu Bapak Ibu cerita singkatnya untuk habit ketiga ini, yaitu tentang dahulukan yang utama. Kemudian yang habit kedua udah kita pelajari, yaitu mempunyai tujuan atau goal. Yang ke satu be proaktif. Kalau janjinya kalau sudah mempelajari 1, 2, 3 ini kita akan tercipta suatu kemandirian. Kita akan jumpa lagi minggu depan untuk habit ke-4, 5, dan 6 karena masih ada juga habit ke-7. Terima kasih telah menonton motivasi singkat ini. Jangan lupa subscribe dan share, atau kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan berkomentar saja di kolom komentar di bawah video ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang benar, salah-salah kata. Sampai ketemu lain waktu di channel yang sama, channel Mitra Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.